Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Gapo Family Business, sahabat penonton setia, sahabat semuanya. Khususnya bagi usaha pemula tentang penjualan alat ATK ataupun perlengkapan sekolah. Oke, hari ini nih dah saya susun semuanya ini. Kenapa saya susun ini? Saya ingin merekomendasikan kepada sahabat-sahabat semua jenis barang-barang yang harus ada tersedia di toko kalian, khususnya alat tulis kantor untuk mendukung misalnya perlengkapan kantor ya, yang harus kalian jual ya. Maka barang-barang ini nanti akan saya nampakkan satu persatu dan saya juga akan memberikan informasi secara detail. Tapi sebelum itu dukung channel kami. Oke, saksikan cuplikan berikut ini. Oke, sahabat semua, Pak Bos, Bu Bos, ini di depan kita ini sudah kalian lihat ya, berapa jenis ini barang-barang yang memang sangat dan kebutuhan primer di suatu kantor ataupun di kantoran. Ini yang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Nah, kalian harus menyediakan. Tidak mesti kalian membuka toko ATK, tapi kalian apabila toko kalian itu berdekatan dengan gedung perkantoran ataupun daerah sekolah, inilah barang-barang yang harus kalian lengkapi. Ini rekomendasi kepada perlengkapan alat tulis kantor. Kita lihat satu-satu dulu ya. Inilah berapa banyak ini. Ini memang ini berdasarkan pengalaman saya. Ini yang sering laku ataupun sering diminati oleh kantor ataupun konsumennya semua yang dibutuhkan oleh kebutuhan kantor. Oke, kita lihat satu dulu ya. Nah, contoh ini di depan saya ini ada kertas HPS. Ini ada dua macam ya kan. Ada yang A4 di sini ya, ada yang F4 ya. Nah, ini sangat dibutuhkan karena ini sekarang istilahnya surat sudah menggunakan komputer ya, yang jelas kan. Ini harus dipakai ini sebagai printnya, sebagai kertasnya. Makanya sangat dibutuhkan. Ini peminatnya ataupun tingkat pangsanya itu sangat tinggi. Nah, ini khususnya konsumen di misalnya dari kebutuhan kantor. Yang kedua, ya ini tidak lepas dari semuanya, ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, untuk yang kedua, untuk amplop. Ini amplop surat. Ya, secara administrasi dalam perkantoran, surat menyurat sangat dibutuhkan. Jenis amplop terserah kalian. Mau menyediakan, saya ini dua jenis yang saya sediakan, yang ada yang putih, ada yang coklat. Terserah kalian. Ini saya lihat nih juga ada dua ukuran dia nih. Ukurannya 110 kali 230 mm. Ada juga yang lebih kecil lagi dari ini kan. Nah, terserah kalian. Oke, ini yang kedua barangnya. Ini tadi F4. Di sini ada juga ini untuk penjepit dokumen biasanya. Ini namanya ini dibutuhkan namanya apa nih? Paper clip ini juga sangat dibutuhkan ya. Nah, ini dibutuhkan kawan-kawan. Paper clip ada juga ini. Di sini ada binder clip. Ini dia untuk jepitan dokumen supaya memilah-milahkan dokumen. Biasa di kantor kayak gitu kan banyak binder-binder ataupun dokumen-dokumen yang harus dipisah-pisahkan supaya tidak bercampur. Yang kedua, yang ini juga ada spidol. Spidol ini juga dibutuhkan baik yang permanen maupun tidak permanen. Pena, kalian sediakan seluruh jenis pena biasa yang standar boleh, yang pilot boleh, dan pena yang kayak saya ini sering jual, yang sering laku di sini, drawing pen ini sangat dibutuhkan. Apalagi ukurannya ada 0 berapa, 06, 07, itu sangat dibutuhkan karena ini untuk biasanya orang kantoran ini digunakan untuk tanda tangan ataupun biasa digunakan seperti itu untuk menulis. Dan kalau yang sampai 0,9 dia bisa untuk tanda tangan 05 ke atas, dan untuk yang sebagai alat tulis dia menggunakan yang 03 ataupun 0,1. Selanjutnya kita lanjutkan, di sini ada lem. Di sini ada beberapa jenis lem. Saya jelaskan secara spesifik kepada sahabat-sahabat semua, sahabat. Ini jangan dua lem kami di sini kan, ada lem cair seperti ini, ada lem stick namanya. Nah, biasa ini kan kegunaannya macam-macam. Ada ini biasanya orang gunakan untuk nempel materai, pakai ini kadang-kadang. Karena ini supaya mudah, lebih elastis, tidak ada lebih gampang maksud saya, tidak
istilahnya kalau terlalu basah ya, dia cuma lem kering. Kalau di sini kan namanya lem stick ya. Nah juga lem seperti ini nggak apa-apa. Ini harus kalian sediakan 2 jenis lem ini. Untuk yang selanjutnya sahabat-sahabat semuanya, ini memang harus kalian ikuti video ini sampai selesai. Ini sangat berguna untuk sahabat-sahabat semuanya yang khususnya buka usaha yang seperti saya ini. Untuk selanjutnya nota. Nah, nota udah ada nota pasti ada kwitansinya. Ini namanya pasangan sejati istilahnya kalau dalam kantor. Ketika membuat laporan LPJ, laporan pertanggungjawaban di kantor itu, ini sangat dibutuhkan. Nah, nota sama kwitansi. Ini sebagai bukti maupun bukti pembelanjaan maupun itu sebagai dipakai di kantor untuk laporan yang dipakai untuk pendukung laporan, maka dia kwitansi itu sangat dibutuhkan. Ini dua-dua ini tidak bisa dipisahkan dalam laporan pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya kalian sudah di dekat di sana sudah saya lihat jelas di situ kan. Itu sudah ada map, terserah kalian mau sediakan map batik, map biola, terserah kalian. Itu map kertasnya. Ini juga dibutuhkan untuk sebagai dokumen untuk sebagai wadah dokumen. Oke. Sudah nih kan. Di sini ada juga staples sama isinya juga kalian sediakan. Nah, ini tingkat peminatnya tinggi. Blocknote ini ataupun biasa digunakan dalam untuk catatan, biasanya ada pelatihan di kantor, biasanya mereka ini memakai ini. Kita lihat dulu ya, seperti buku catatan, tapi namanya kalau di sini kan kata blocknote katanya, catatan kecil. Ketika ada pelatihan ataupun pertemuan rakor desa, rakor kecamatan, ini semua dipakai, ini dibagi kepada peserta yang ikut musyawarah ataupun peserta yang ikut rapat. Oke, ini saya banyak ngomong hari ini. Yang penting kalian, ini saya bagi informasi gratis ya. Tadi nota sudah, semuanya sudah. Oke, selanjutnya ini sebagai buku catatan ataupun buku folio. Di sini ada beberapa jenis. Saya di sini menyediakan 3 jenis. Ada yang ukuran folio besar, ada yang kecil ini. Ini biasanya untuk buku agenda ataupun di kantor biasanya menggunakan untuk catatan surat masuk, surat keluar, biasa menggunakan buku ini. Ini sebenarnya buku folio ini. Untuk catatan biasa juga menggunakan ini. Dan orang itu juga menggunakan catatan kecil. Kalau ketika rapat mengikuti ini juga menyediakan ini sebagai pribadi. Mereka juga membutuhkan buku folio kecil dan sedang. Sahabat semua, inilah dari saya. Satu lagi, ini juga dibutuhkan. Ini namanya map bolong kalau saya di sini kan, map plastik namanya map bolong. Ada beberapa jenis dia sini sebenarnya. Ada yang jepit, ada yang bolong. Ini biasanya kalau di bank digunakan ya. Kalau yang jepit biasanya digunakan oleh orang kantoran. Tapi kalau yang bolong ini biasanya banyak dipergunakan di daerah sini untuk keperluan bank. Tujuannya supaya dokumennya tidak rusak. Kalau map jepit di sini, map bolong nih, dokumennya biasanya lebih awet daripada map jepit. Dia biasanya kan karena dibuat dari besi penjepitnya, dia bisa berkarat dokumennya. Oke, di sana juga tuh ada sebagai pendukung lainnya. Biasa ini orang kantor ketika survei lapangan biasanya untuk alas cat, papan papan untuk mengalasi ketika di lapangan. Ini kalau di sini kami bilangnya papan ujian ya, tapi kalau di sini kan namanya untuk alas, papan alas untuk menulis ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, inilah sedikit informasi yang saya bagikan pada kawan-kawan semua. Nah, ini sangat rekomendasi untuk usaha-usaha yang mungkin yang dekat dengan zona ataupun dekat dengan area-area perkantoran ataupun sekolah. Oke, sahabat-sahabat Gapo Family Business, salam sukses luar biasa. Cukup dulu di sini saya bagikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.